Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur hatta ilas siratikal mustaqim. Baiklah, adapun sedikit yang insyaallah sedikit tausiah pada hari ini, saya akan membahas sedikit apa saja aktivitas di masa remaja Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui apa saja aktivitas perilaku baik Nabi kita, yakni Nabi Muhammad pada saat remaja. Nah, pada umumnya tentunya umat muslim sudah tidak asing lagi dengan aktivitas remaja Nabi Muhammad, yakni beliau pernah menjadi seorang pengembala kambing milik kerabat maupun orang-orang Mekah. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada saat remaja Nabi Muhammad itu sudah bisa mencari nafkah untuk membantu pamannya, yakni yang bernama Abu Thalib, untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarga pamannya. Nah, di sini saya akan membahas setidaknya ada 4 aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat remaja, yakni yang pertama ada menjadi seorang pengembala kambing, yang kedua itu ada berpergian ke negeri Syam, berniaga ke negeri Syam, yang ketiga ikut serta dalam perang Fijar, dan yang keempat menjauhi perilaku buruk atau meninggalkan tradisi buruk. Nah, yang pertama yakni menjadi seorang pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi seorang pengembala kambing, di mana kambing-kambing tersebut beliau bawa ke gurun, yakni untuk apa? Yakni untuk merumput. Nah, kemudian tentunya dari kerja keras beliau menjadi seorang pengembala kambing, beliau mendapatkan upah. Nah, upah tersebut beliau berikan kepada pamannya, yakni Abu Thalib, untuk apa? Yakni untuk membantu pamannya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarga pamannya tersebut. Nah, yang kedua yakni berniaga ke negeri Syam. Pada saat itu kaum Quraisy memiliki kebiasaan untuk bepergian ke negeri Syam, atau pada saat ini negeri tersebut disebut juga sebagai negeri Suriah. Nama lainnya yakni sekarang adalah negeri Suriah. Dalam sekali dalam satu tahun, untuk apa? Yakni untuk berdagang. Nah, sebab hal tersebut, berdagang itu merupakan sumber utama bagi mereka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi pada saat itu
pada masa itu orang-orang Quraisy mereka mempunyai kebiasaan untuk bepergian ke negeri Syam, yakni bertujuan untuk menjadi pedagang, karena itu merupakan salah satu sumber utama bagi mereka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib, pada saat itu sebenarnya tidak ingin mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke sana, ikut serta ke negeri Syam dalam artian untuk berdagang. Akan tetapi karena Nabi Muhammad terus-menerus pantang menyerah dalam membujuk pamannya untuk ikut ke sana berdagang, maka akhirnya luluh hati dari paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib, sehingga Nabi Muhammad ikut serta ke negeri Syam, yakni untuk berdagang. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih berusia sekitar 12 tahun. Nah, pada saat bepergian ke sana, paman Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pergi ke sana, ke negeri Syam. Pada saat perjalanan mereka menjumpai tidak sengaja bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Nah, pendeta Nasrani yang bernama Buhairah ini dia melihat ciri-ciri atau tanda-tanda Nabi terakhir itu di diri Nabi Muhammad SAW. Pada saat berdagang, Nabi Muhammad beliau sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Bahkan berkat sikap beliau yang sopan, ramah, wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih membuat semakin masyarakat di sana, negeri Syam, semakin tertarik dan simpati kepada beliau, Nabi Muhammad. Nah, berdagang ini merupakan salah satu pengalaman pertama bagi Nabi Muhammad, yakni berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, yakni merupakan pengalaman pertama. Karena kan yang kita ketahui pada umumnya itu Nabi Muhammad yang paling menonjol pada saat remaja, yakni aktivitasnya hanya menjadi seorang pengembala kambing. Nah, jadi kita setidaknya sudah mengetahui selain menjadi seorang pengembala kambing, Nabi Muhammad juga pernah ikut pamannya, yakni Abu Thalib, untuk berdagang ke negeri Syam, atau sekarang itu disebut negeri Suriah. Nah, kemudian yang ketiga yakni ikut serta dalam perang Fijar. Nah, perang Fijar ini merupakan salah satu bentuk pemberanian diri Nabi Muhammad pada saat usia remaja. Salah satu bentuk pemberanian diri Nabi Muhammad walaupun beliau masih sangat muda. Ya, ini umur beliau pada saat perang Fijar itu sekitar 14 tahun, di mana tergolong masih sangat muda atau belia. Nah, perang Fijar ini terjadi di antara kaum Kinanah dan kaum Quraisy terhadap kaum Qais, yang bertujuan untuk apa? Yakni untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Jadi perang Fijar ini terjadi di antara kaum Kinanah dan Quraisy terhadap kaum Qais, yang bertujuan untuk apa? Yakni untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Nah, perang ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Nahla. Nah, Nahla ini bukan kota ataupun negara. Nahla ini adalah sebuah tempat terjadinya perang Fijar. Nah, Nahla ini kan sebuah tempat terletak di antara kota Mekah dan kota Taif. Jadi Nahla ini di tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Taif. Nah, pada saat perang Fijar ini terjadi,
Nabi Muhammad SAW, umur beliau sekitar 14 tahun, di mana umur tersebut tergolong masih muda atau belia. Jadi beliau itu tidak diikut sertakan dalam berperang, akan tetapi Nabi Muhammad tetap mendapatkan tugas, yakni apa? Tugasnya beliau itu adalah mengumpulkan panah yang berasal dari musuh ke garis kaum Quraisy. Jadi beliau itu tidak ikut serta dalam perang, tidak di medan perangnya, akan tetapi beliau tetap mendapatkan tugas pada saat perang Fijar, yakni mengumpulkan panah dari musuh ke garis kaum Quraisy. Nah, yang keempat yakni meninggalkan tradisi buruk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sangat menghindari semua perilaku buruk yang pada saat itu menjadi tradisi di kalangan remaja seusianya pada saat itu. Jadi pada masa itu tradisi buruk itu sudah istilahnya sudah merajalela, sudah menyebar di situ, di lokasi tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad menghindari semua perilaku buruk itu di kalangan pemuda seusianya pada masa itu. Nah, seperti contohnya berjudi, berzina, meminum minuman keras, berperilaku kasar, dan masih banyak lagi perilaku buruk yang beliau hindari. Nah, jadi sehingga beliau itu dikenal sebagai as-siddiq, yang artinya benar, dan al-amin, yang dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadu, yang artinya rendah hati, tawasud, moderat, kemudian tawazun, seimbang, dan yang terakhir ada iktidal, yakni tegak lurus, ya, yang artinya itu teguh pendirian. Seperti tadi kan contohnya, teguh pendirian karena apa? Contohnya beliau ini, Nabi Muhammad ingin ikut, niatnya kan baik tadi kan contohnya, ikut bersama pamannya untuk ke negeri Syam. Tujuannya apa? Untuk membantu pamannya dalam berdagang, dan beliau juga ingin belajar berdagang, bagaimana cara berdagang yang baik, kemudian melayani pembeli dengan baik. Itu namanya, itu sudah termasuk salah satu contoh sifat dari Nabi Muhammad yang iktidal, artinya tegak lurus atau teguh pendirian. Nah, sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW itu disukai banyak orang, terutama masyarakat Makkah. Bahkan beliau tadi dijuluki sebagai Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena berkat akhlak dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah atau perilaku yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW pada saat remaja itu, salah satunya beliau bersemangat. Kalau bekerja itu beliau itu sangat bersemangat serta tekun pada saat mempelajari pekerjaan. Bagaimana cara, seperti tadi berdagang kan, bagaimana cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Nah, kemudian contoh lainnya yang dapat kita ambil hikmahnya atau kita ikuti, beliau itu pemberani, memiliki sifat pemberani. Contohnya tadi beliau ikut serta dalam perang Fijar kan, akan tetapi karena umur beliau yang masih digolongkan masih muda, 14 tahun kan, jadi beliau itu tidak diikut sertakan dalam perang Fijar, akan tetapi tetap mendapatkan tugas, yakni mengumpulkan panah dari musuh. Jadi itu adalah sifat pemberani beliau. Nah, kita bisa mencontohi sifat tersebut. Nah, kemudian dari yang meninggalkan tradisi buruk, beliau itu tidak pernah melakukan perilaku jelek buruk beliau. Nah, kemudian
Beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari semua perilaku buruk. Berarti kita juga bisa meniru perilaku tersebut. Contohnya meninggalkan, tidak melakukan zina, berjudi, meminum minuman keras, berperilaku kasar, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan hal-hal buruk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal lebih jauh pribadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun. Namun, kewajiban kita sebagai umatnya patut terus menggali sejarah kehidupannya atau sirah perjalanan Nabi Muhammad dari berbagai aspek dan masa. Nah, kiranya gambaran masa remaja Rasulullah SAW tersebut dapat menguatkan hati kita untuk lebih lagi mencintai dan menjadikannya panutan dalam rangkai kehidupan. Nah, contohnya tadi kan banyak hikmah yang dapat kita ambil dari aktivitas masa remaja Nabi Muhammad SAW, dan juga kita dapat menceritakannya kepada keluarga dan sanak saudara serta masyarakat luas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang baik, yang kurang datangnya dari saya, dan yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.